nenek moyang kita kalau menyebut yang dimaksud pangeran itu disebut Gusti Allah atau Tuhan Allah. Kalau suku kata ini kok rubah, nggak ketemu passwordnya di sini. Nah ini bahasa berubah gara-gara agama yang baru. Nah ini kalau ditarik dari sejarah bahasa, agama Islam menyebutnya kan Allah. Ini mengambil substansi dari bahasa Allah. Ya, Bahaan malam hari ini bisa bertemu sowan dengan luruh ilmu. Masa ilmu ya. Iya, Mbak. Hampir semua orang beragama atau pelaku penghayat kepercayaan itu senantiasa mencari sama yang namanya Tuhan. Bahkan kemudian menafsirkan wujud itu, ada yang bilang zahir, ada yang bilang batin, ada yang zahirun batinan. Wujud Tuhan maksudnya. Bagaimana Mbak Aan melihat fenomena itu? Ayo untuk memulai sesuatu pembahasan agar menjadikan berkah manfaat bagi seluruh umat, terutama manusia. Kita sebagai orang muslim lah, kita bantu dengan bacaan bismillah aja. Kembali pada substansi apa yang diucapkan oleh mulut manusia. Manusia mengucapkan suatu kata, Tuhan. Tatkala kata tidak mampu dicerna oleh ilusi otak manusia, tidak mampu digambarkan. Kemarin sudah aku jelaskan. Otak itu zong, bos. Karena apapun yang ada di dunia itu bernama dan dinamakan. Kentut aja itu dinamakan, sehingga bisa ditangkap meskipun dengan indera penciuman. Betul. Dalam pendidikan di negara kita, karena sejarah rusak, bahasa tidak diajarkan, manusia menyebutkan suatu kata Tuhan. Coba kalian yang sudah belajar, berimbang satu objek. Apa Tuhan itu? Ini misalnya. Iya, terserah. Apa? Wujudnya. Terserah kalian. Semuanya yang nampak ini. Nah kalau semua kau namakan Tuhan, artinya makhluk tidak usah diberi kata makhluk, sebut aja Tuhan. Clear? Itu ya, Mbak, ya. Benar-benar. Nah ini kan kebodohan bangsa kita, makanya ada debat silat, undang-undang mengataskan namakan Tuhan. Karena dari bahasa tidak terjawab, bahasa itu diproduk manusia pertama. Yang membuat bahasa Tuhan siapa? Nah terus gimana Mbak kalau suatu manusia berharap ingin komunikasi atau mengharap sesuatu atas nama Tuhan? Clear ya? Kan bahasa Tuhan identik dengan bangsa kita, dengan orang beragama, mengharap pertolongannya, mendapat hidayahnya. Kesalahan dari bahasa dan bangsa kita, kalau kita dari orang Jawa belum pernah mengatakan Tuhan, sudah memberi kalimat pangeran. Bisa diterangkan kalau dengan kata pangeran, clear bisa. Artinya dari bahasa nenek moyang kita itu bahasa yang fit, bisa ditelaah oleh kapasitas IQ manusia. Nah ini kalau Tuhan, objek subjeknya ini tidak ada, terus tidak ada. Iya. Nah nenek moyang kita memberi satu contoh, nak, hidupmu biar nyaman di dunia, ngertenono pangeranmu loh. Baru diterangkan dengan makna, ketemu. Nah dari kata pangeran itu yang paling pokok itu kalau dimaknai ya, dari posisi pangeran itu pengengeran, loh. Ngerti bahasanya kalau kalian orang Jawa? Tempat untuk bergantung. Pengengeran, tempat untuk bergantung. Loh. Lah kalau dibuat suatu tujuan namanya arah,
membentuk garis pangeran, pengearan. Jadi yang dituju loh. Jadi bentuk diamnya sudah ada, ketemu ya wujudnya ya. Arah yang dituju diarani pengearan. Bentuk tujuan. Pengearan, makanya disebut aran itu nama. Diarani apa nak? Kursi, sapi, menungso loh. Mani pangeran itu mempunyai 3 makna. Tempatnya ada, arah yang dituju bisa diterangkan, barulah diberi nama loh. Bisa nih dialurin mbak. Nah zaman dulu, anggapnya kita ngomong peradaban yang setelah peradaban Sang Hyang Widi, nenek moyang kita di era sekarang ya, ini kan 2022 Masehi. Saya tarik mundur 1955 Saka. Nenek moyang kita kalau menyebut yang dimaksud pangeran itu disebut Gusti Allah atau Tuhan Allah. Kalau suku kata ini kok rubah, nggak ketemu passwordnya di sini. Nah ini bahasa berubah gara-gara agama yang baru. Makanya kalau ditarik dari sejarah bahasa, agama Islam menyebutnya kan Allah. Ini mengambil substansi dari bahasa Allah. Makanya orang dulu kalau nyebut Allah bisa diterangkan. Lah, kalau Allah itu apa mbak? Akhirnya bisa ditambahi bahasa yang lain bisa. Makanya diarani awakmu nek kepengin cidek karo pangeran, hidupmu mulia dalam keselamatan. Seliramu kamu bisa diarani Gusti Allah loh. Nopo mbak Gusti Allah? Mbak Gusti ati tur tingkah pola, atine diapiki, dikai kesadaran yang paham tentang hakikat manusia, diterangkan bentuk aktivitas tubuh, bersosial, berbangsa, bernegara baik. Lah kemarin diterangkan guru, lah nek Allah Gusti Allah bagusi ati koyok lowo, lo gak bisa karena substansi bahasanya hilang, ketemu ya? Kalau nggak pernah saya tarik di dalam kitab suci Al-Quran, coba kalian buka pertama, di situ 7 ayat suratnya Al-Fatihah. Pertama kau baca apa? Bismillah. Bismillah atau Bis Allah? Konsonan ketemu. Iya. Maksudnya gimana? Nah makanya di konsonan lo Bismillah, duduk Bismillah. Lo ketemu. Iya. Bismillah ya. Iya, karena konsonan ini lo rusak. Konsonan rusak. Makanya apa yang dimaksud dari bahasa dan kata tidak ketemu. Makanya di Quran boleh tidak ketemu sehingga salah persepsi. Mana nanti ketemu semua, saya terangkan semua. Ini hal yang terpokok. Kalau kalian sudah mau mulai berpikir tentang Tuhan, saya masuk ke ranah yang lain tentang agama di luar Islam, di luar kepercayaan Islam. Kita menyinggung, kita masuk di ranah Nasrani, Kristen. Di situ kan para pastor, pendeta selalu nyebut Tuhan, Tuhan. Baru masuk status nama Allah. Hampir sama enggak dengan bahasa Jawa, Tuhan Allah. Iya. Ini yang sulit, belum pernah diterangkan oleh bangsa manusia. Kalau sesuatu Tuhan, atau keberadaan Tuhan, atau wujud Tuhan, atau sosok Tuhan, siapa yang memberi nama Allah? Uji kapasitas pertanyaan saya. Seluruh, meskipun pastor, meskipun rasul, saya bertanya, siapa yang memberi namamu Tuhan Allah? Siapa saksinya? Clear. Coba kalau ada sesuatu diberi nama dan yang memberi nama itu tidak ada saksinya, bagaimana memanggilnya? Nutut kapasitas pemikiran. Iya. Coba kamu punya anak aja, kamu memberi nama, saksinya nggak ada. Iya. Terus makhluk yang lain mau memanggil anakmu gimana? Gitu kan.
Coba dibantah, diulas, dalami kalau mampu. Berarti awal mulanya kata Allah itu dari mana? Lah, Allah itu kan bahasa baru. Gara-gara pengembangan Gusti Allah ini, bahasa dirubah, kitabnya digubah, hilanglah dengan bahasa, keluar sendirian dengan Allah itu. Mulai ada pendidikan Allahu Akbar. Nah, dari kata Allah yang dikembangkan, saya tarik ya. Kalau ngomong Allah itu mengacu kepada syahadat. Sebentar. Kalau misalnya ini saya flashback ke masalah pangeran tadi ya. Iya. Kalau orang Jawa tadi kan pangeran, Iya. pangeran atau pengeran gitu. Iya. Itu secara apa ya? Bagi orang yang sudah menemukan begitu, wujudnya apa, Mbak? Makanya kesalahan manusia. Orang sekarang gara-gara kita selalu mengilustrasikan, menghayalkan wujudnya apa. Kalau mau ngomong Tuhan, itu minimal harus dibagi 3, Gus. Ngomong Tuhan. Satu, ada yang dikatakan Robbinas, gitu loh, Gus. Tuhan manusia. Lah Robbil Alamin. Tuhannya alam. Loh enggak sama. Lah nek mbok wawuh Tuhannya alam, Tuhan manusia padha kan rusak. Padha karo wong tuamu karo wong tuane kancamu, mbok kan padha. Kan njaluk dhuwit nang bapake kan ada keplaki kok dadakno. Lah nanti ada yang disebut Tuhan yang betul-betul maha karya ada. Artinya di Quran itu hanya Qul a'udzu birabbin nas. Qul mengatakan. Lah ini pun juga masalah, Gus, kalau ngomong Tuhan dari versi agama Islam. Di dalam bahasa Quran, Qul a'udzu birabbin nas. Qul mengatakan, ini masyarakat juga tidak paham. Mengatakan, mengucapkan, membunyikan itu tidak ngerti bedanya, itu masalahnya. Iya. Bisa sing nom bedakan. Membunyikan, ya. Menyuarakan, mengatakan. Lah apa itu aja kalau syahadat kan bisa. Itu mengatakan atau membunyikan atau menyuarakan. Iya. Lo apa lo bisa sholat? Ayo kamu program kalau tidak percaya. SpongeBob sholat maghrib, bisa nggak? Bisa. Lah pahalanya di mana? Iya. Ya. Nah makanya kalau yang dimaksud Tuhan kepada jiwa manusia itu nanti tidak bisa diterangkan manusia itu dengan semudah ini. Makanya namanya diurut di tahap dengan perlahan. Makanya untuk mengenal diri sendiri, Gus, itu ada tahapannya. Sama kalian mau menerangkan atom, ya, kepada orang yang bertanya, Pak Profesor, tolong saya terangkan atom itu apa. Kalau anak ini tidak kau terangkan molekul-molekul yang lain, tidak bisa. Paham ya maksudnya? Nah itulah butuh tahapan ini. Lah makanya sudah dibekali ya, dengan nenek moyang dulu, namanya ada tahapan. Dididik. Satu contoh aja ya. Kemarin sempat diulas Mbak. Kalau ini yang lagi ngetren, coba ya. Makanya kadang saya itu selalu tertawa, kadang ya dikatakan baik ya baik, dikatakan konyol ya super konyol. Kalian kalau YouTuber kan tahu ya, ahli-ahli ngomong. Waman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa itu sing kowe tau ngaji sik coba. Terangno ndek ngarepe mbahmu apa itu? Siapa yang kenal dirinya dia akan kenal Tuhan. Clear ya? Kalau ada orang ngomong gitu ya, takonono ngono. Anggepe paranormal, kiai, ulama pituwa ya. Lah sampean wis kenal ta karo awake sampean dhewe, ngono lho carane. Iku nek gak mbok takoni, iku bumerang kalimat itu di lapangan. Pendengar dikira yang ngomong wis ahli, padahal dia juga nggak ngerti. Bener nggak? Clear? Itu maksudnya gimana? Lah iya kan kita kan mesti ngomong mulai cerdas saiki. Pertanyaannya, kalau kalimat itu kalian ambil dari Al-Quran kan? Iya.
Waman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sapa sing ngerti awake dhewe bakal ngerti pangerane. Kalimat itu dimasukkan di dalam Quran, artinya ada pendidikan di Al-Quran. Pertanyaannya yang membuat siapa, tahun berapa menurut kamu? Menurut kamu aja. Saya juga masih nyari-nyari itu, Mbak. Tak uji ya. Spiritual manusia, bangsa manusia yang ngerti manusia. Malaikat itu tidak ngerti manusia karena dia bukan manusia. Betul enggak? Anjing yang ngerti anjing itu ya bangsa anjing, Gus. Makhluk Pluto yang ngerti ya makhluk Pluto, sama-sama makhluknya. Manusia yang ngerti ya manusia. Polisi yang ngerti ya sama polisi. Glenn, bantah kalau tidak percaya. Terus. Ya kali kono. Kasih pertanyaan dulu, Mbak. Berarti ketika kemudian dikatakan bahwa beliau melakukan hening atau di Gua Hira begitu, terus kemudian mendapatkan pencerahan, kan kita terkadang kan juga sering mendapatkan pencerahan setelah kemudian lagi pembersihan. Gimana kalau seperti itu? Siapa yang ngasih tahu, Mbak? Gini loh, pemikiran di Indonesia sama, Mbak itu paham total, terus apa yang di dalam otak manusia seluruh dunia paham. Satu contoh begini, kalian membaca, menerangkan di hadapan Mbak, kalian menerangkan agama Islam, clear, kitab agama Islam. Ceritamu kan di agama Islam. Iya. Saya bertanya, menanyakan Quranmu itu loh. Lah kamu masuk Islam tidak merasa masuk. Masuk Islam tidak ada yang menerima. Kamu beli buku di pasar. Kiai ulama itu kan begitu. Makanya konyol, Gus, seluruh Indonesia ini sudah 1000 tahun. Lah seharusnya gimana makanya? Sini loh, Gus. Kalau mau masuk Islam, itu ada yang memasukkan. Nanti diterangkan yang menerima siapa. Setelah clear, baru kamu sekarang berhak mempelajari Al-Quran. Clear ya? Baru diajarkan Al-Quran yang pertama diterangkan Bismillah itu apa. Lah nanti urut gini loh, Gus. Lah masuk Islam tidak ngerti masuknya kapan, siapa yang terima. Langsung beli di pasar 30 juz, buka juz yang terakhir. Debat ngalor gitu, nanti gendeng umat ini. Terjadi enggak ini? Terjadi. Bisa dijawab? Enggak bisa. Secara hak itu bukan hakmu, kalian terangkan begitu. Coba dibantah. Yang milih siapa? Tuhan kan ya. Cara memilihnya gimana? Kejar Mbah, sampai di mana kapasitas kalian? Iya. Emangnya partai pilih. Belum saya tanya, kalau Tuhan memilih Kanjeng Nabi, gimana? Allah turun ke bumi gitu, dari langit celurut gitu. Wah, itu Muhammad tak pilih gitu. Coba ajarin, Mbak. Ya barangkali ketika pas duduk hening terus diam begitu ya. Allah milih gitu. Enggak. Iya, coba Terus ayo. kemudian ada, bagi saya wahyu itu kan salah satu wujudnya kan pencerahan, Mbak. Iya. Pencerahan langsung. Tiba-tiba kemudian kita paham begitu. Jadi artinya begini, ada orang tanpa belajar, intelektualnya bodoh, Ya. terus pinter dengan sendirinya, kun fayakun begitu. Percaya kalimat itu. Subhanallah. Makhluk apa kalian ini?